Kekristenan hari ini adalah kekristenan yang pudar, garam yang hambar, terang yang redup, menjadi kekristenan tanpa salib. Menyelimuti manusia tanpa kasih dan pengorbanan. Di kayu salib itu, putra tunggalnya, Yesus itu mati untuk semua manusia. Namun adakah manusia menghargai akan kematiannya? Seperti Yesus bukanlah lagu atau nyanyian. Seperti Yesus bukanlah slogan, namun harus berjuang untuk dihidupkan. Mengenakan pikiran, mengenakan perasaan Kristus, dan berkarakter seperti Dia. Itulah kekristenan yang sesungguhnya. Hidupmu dan hidupku adalah gambaran Kristus. Tahun ini, tahun kedewasaan karakter di dalam Kristus. The powerful year of breakthrough into Christ. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema 1 tahun untuk gereja kita ini adalah Breakthrough into Christ. Artinya begini, kita mengalami terobosan perubahan diri untuk semakin kita serupa dengan pribadi Yesus. Apakah mungkin pastor dalam 1 tahun kita bisa mencapai di titik itu? Itu tergantung dari kita, pribadi lepas pribadi. Tetapi gereja yang sehat adalah gereja yang membawa jemaatnya untuk semakin melekat kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Gereja yang sehat adalah gereja yang mempersiapkan jemaatnya untuk tidak parkir di bumi ini, tetapi semakin mempersiapkan dirinya untuk semakin berkenan di hadapan Allahnya. Gereja yang sehat adalah gereja yang tidak membawa jemaatnya hanya berpikir bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan hidupnya di bumi ini. Tetapi gereja yang sehat adalah gereja yang mempersiapkan jemaatnya untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan di Rehoboth Semarang, saya memperjuangkan hal itu, saudaraku. Saya mau bawa jemaat saya, keluarga rohani saya, keluarga besar saya, orang-orang yang saya kenal, memikirkan hal-hal yang di atas. Kita mempersiapkan yang kekal, bukan yang sementara. Tidak lepas dari itu, saudaraku, kita membutuhkan satu kunci gerbang pertama untuk kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Untuk kita bisa mengalami perubahan itu adalah kesucian hidup. Dan ini tidak bisa ditawar karena Tuhan sendiri yang berkata, kuduslah kamu kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau kamu gak kudus, kamu gak bisa bersama denganku. Maka pada kesempatan pagi hari ini ibadah pertama, saudaraku, saya mau berbicara tentang bagaimana kita mengalami kesucian di dalam pikiran kita. Beberapa momen yang lalu saya mengajarkan bagaimana kita hidup mengalami banyak perubahan di dalam keluarga. Karena keluarga itu penting. Keluarga itu adalah jemaat kita yang pertama. Keluarga itu adalah tempat di mana kita seharusnya pertama kali menyalurkan cinta kita, kasih Kristus itu nampak di dalam keluarga. Suami dan istri, orang tua dan anak, menantu dan mertua dan semuanya, saudaraku, di dalam keluarga itu harus ada dikasihi dan mengasihi. Katakan amin. Dikasihi dan mengasihi. Mempraktekkan Kristus terus setiap saat. Sampai mereka berjuang support satu dengan yang lain. Sampai satu keluarga ini benar-benar kembali ke rancangan Allah semula. Sehingga tidak ada kesempatan kuasa gelap untuk membidik keluarga itu, menghancurkan. Hebat pelayanan, anak rusak buat apa?
Kau sukses, kau punya semuanya, kau punya harta berapa miliar, berapa triliun, kau punya aset di mana-mana, anakmu rusak buat apa? Maka perhatikan keluargamu baik-baik. Itu dimulai dari kesucian hidup orang tua, papa dan mama. Tekad orang tua, papa dan mama untuk bisa membawa keluarga ini benar-benar menjadi ukupan yang indah untuk Tuhan. Pagi hari ini saya landasi di dalam Amsal 4 ayat 23 yang berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Keluarga, pertemanan, sosialisasi tidak akan baik kalau engkau tidak memiliki sikap hati atau engkau tidak menjaga hatimu dengan benar, saudaraku. Karena jelas dari hatimu akan terpancar segala kehidupan. Hati dan sikap hati seseorang itu akan mempengaruhi pikiran seseorang. Kemudian pikiran itu akan mempengaruhi seluruh ucapannya, seluruh gerak-gerik hidupnya, seluruh tindakannya. Itu akan dipengaruhi, tapi sumbernya dari hati, masuk ke pikiran dan keluar outputnya. Setiap hari, saudaraku, kita menghadapi banyak hal yang mempengaruhi cara kita berpikir. Baik itu dari lingkungan kita, dari media sosial, dari teman, bahkan dari pikiran kita sendiri. Maka saya mau ingatkan sekali lagi, pikiran itu adalah tempat di mana banyak sekali keputusan yang kita ambil. Dan kalau pikiran itu tidak kita jaga dengan baik, maka kehidupan kita bisa jauh dari kehendak Tuhan. Tuhan ingin, saudaraku, pikiranmu dan pikiranku memiliki pikiran yang suci. Karena pikiran yang suci itu akan melahirkan perkataan yang memberkati. Katakan amin. Dari pikiran yang suci itu akan melahirkan perbuatan yang mulia. Dari pikiran yang suci itu akan melahirkan manusia-manusia yang hidup di dalam keberkenanan di hadapan Allah. Yang terpenting itu bagaimana outputmu. Orang melihat bagaimana hidupmu mengalami perubahan demi perubahan, yang akhirnya perubahan hidupmu itu bukan temporary lagi, tetapi menjadi sebuah perubahan yang mengkristal. Mengapa kesucian itu penting, saudaraku? Filipi 4 ayat 8, tolong tampilkan. Saya akan bacakan. Filipi 4 ayat ke-8, firman Tuhan berkata, jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kesucian pikiran itu penting karena pikiran itu menentukan perbuatan dan perkataan kita. Apa yang kita pikirkan akan terrealisasi dari perbuatan dan perkataan kita. Kalau kita terus memikirkan hal yang baik, hal yang suci, hal yang berkenan di hadapan Allah, maka tindakan ucapan kita pun tepat di mata Allah. Saudaraku, tidak gampang. Kelihatannya saleh, kelihatannya teduh, kelihatannya baik. Saya tidak berbicara ramah, lembut. Itu belum tentu itu tepat di mata Allah. Hari ini orang menggambarkan orang yang tepat di mata Allah adalah orang yang teduh, orang yang lembut. Belum tentu. Tuhan menilik hatimu. Dia mencari detail sampai begini loh. Kalau kau berkata, Tuhan, aku mau pikiranku benar-benar suci, maka Tuhan akan berikan banyak hal yang membawa dirimu, pencobaan-pencobaan, orang-orang yang akan membawa dirimu semakin tidak suci pikiranmu. Dan ketika Tuhan menghadirkan itu semua, seakan-akan Tuhan itu diam. Tetapi disitulah, saudaraku, engkau mulai berjuang memperkarakan hidupmu,
Bagaimana aku memegang pikiranku untuk aku tidak meleset melihat orang ini. Itu tidak gampang. Dan itu sesuatu yang boleh saya katakan impossible bisa kau lakukan dan saya lakukan kalau kita tidak di dalam tuntunan Roh Kudus. Karena manusia sejatinya, kalau ditampar pipi kiri, kau hajar dia. Amin. Kayak saya tok ya. Memang pendetanya yang paling bahaya. Kau dipukul, kau akan balas pukul. Tetapi ketika ketika kau mengerti kebenaran ini, mengapa harus menguasai kesucian pikiran ketika ada sesuatu yang menghantam, boom. Saya mau ingatkan saudaraku, kita masih daging. Kita kadang masih, kalau bahasa Jawanya itu delek-delek. Tahu delek-delek ya? Kita merasa tidak kok bisa orang begini-begini sama saya ya? Kok iso ya? Ketika boom begitu, di dalam hold Roh Kudus, handle Roh Kudus sama di luar Roh Kudus beda. Di dalam handle Roh Kudus, kau bisa masuk kamar doamu dan kau teduh. Tuhan, ampuni dia. Ampuni aku kalau aku meleset. Kenapa? Karena pikiran kita pegang kuat. Aku tidak mau berpikir salah tentang orang ini. Orang ini melakukan ini mungkin orang ini sedang banyak pikiran, ngerti nggak? Mungkin orang ini sedang punya masalah, mungkin orang ini sedang atau apapun. Saya mencoba untuk memberi kasih kepada dia lebih, pengampunan. Tapi kalau dulu kan enggak, boom, kita langsung balas. Maka kesucian pikiran itu dimulai dari dirimu punya waktu bersama dengan Tuhanmu, duduk dekat kaki Tuhanmu, engkau meratapi hidupmu, engkau berjuang dengan lututmu dan kau katakan, I cannot live without you, Lord. Ketika ada pukulan-pukulan, hempasan-hempasan hidup, kau bisa berkata begini, aku tidak mau salah cara berpikirku menghadapi masalah ini. Aku mau benar, aku mau suci. Aku mau pikirkan seperti Filipi 4 ayat 8 berkata, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, yang patut dipuji, aku mau memikirkan semuanya itu. Kalau kita berjuang memikirkan hal-hal yang baik, suci, saudaraku, maka output kita akan baik. Katakan amin. Jangan jahat sama orang. Saya ngomong ini berkali-kali. Jangan jahat sama orang. Saya dulu reaktif kalau dijahatin orang. Hari ini kalau orang menjahati, menyalahpahami saya, kau berhadapan dengan Allahku. Kau tidak berhadapan dengan aku sekarang. Kau berhadapan dengan Allahku. Dulu kau berhadapan dengan aku, hari ini tidak. Kau berhadapan dengan apa itu kalau orang sekarang ngomongnya apa? Apa namanya? Kalau ya di TikTok itu ada apa namanya? Bakingnya itu apa namanya? Apa? Kodam. Kamu hadapan sama kodam saya loh. Kamu jangan main-main. Kodamku Allah yang hidup. Saya tidak bereaktif sekarang, tapi saya serahkan semua ke Tuhan. Kenapa? Karena saya tidak mau mengotori hati saya tidak mau mengotori pikiran saya, dan akhirnya ucapan, perilaku rusak. Kalau kau dan saya bersih di dalam pikiran, bersih di dalam perasaan, bersih di dalam perilaku, maka ketika kita berbuat sesuatu yang meleset sedikit saja, ada sesuatu yang hilang di dalam diri kita, yaitu damai sejahtera itu. Kita akan merasa ada sesuatu yang membuatku tidak nyaman kalau begini. Aku nggak tahu apa itu, tapi jiwaku terganggu. Ketika aku melakukan hal kecil saja, sekecil apapun itu, terganggu. Sebaliknya saudaraku, kalau kita membiarkan pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang busuk, yang buruk, kau tidak wangi di hadapan Allah.
Kita harus benar-benar begini loh. Kita membawa keharuman yang indah di hadapan Tuhan. Kita harus berbau harum di hadapan Allah. Saya mengakui kesalahan saya. Makanya saya berkata apa? Yuk belajar bareng dengan saya. Berusaha bareng. Akhirnya apa? Saya tulis kalimat ini. Kalau kau biarkan pikiranmu berkelana, dipenuhi dengan hal-hal yang buruk, mereka-rekakan yang jahat atas orang, maka kau bisa jatuh dalam dosa. Maka di dalam tindakan, ucapan, kita tidak meleset. Duar gitu. Ben gila wis. Dijar-jar kan capek sendiri. Benar enggak Bapak Ibu? Kalau kita layanin tidak selesai, udah biarin aja. Duar. Kemarin usia indah tak tunggu-tunggu, udah meledos ya. Waktu usim Bapak Ibu, kita kan hari Jumat kan kemarin. Itu kan malam itu, tante ini kurang meledos ya, puji Tuhan lah. Duer kok nggak ada ya memang. Oh ada, setelah selesai duer tapi di sebelah sana. Oh ya wis tidak apa-apa. Saya mulai, ya udah. Saya tidak tahu apa yang men-trigger dirimu saudaraku. Tapi berjuanglah, karena memang faktanya ada orang-orang yang nyaman dengan kebencian. Hidupnya puluhan tahun berkutat dengan sakit hati, dendam, jengkel sama orang, pikirannya kotor, pikiran yang tidak patut. Dia tidak peduli orang itu rugi, tidak rugi, yang penting dia puas. Dia tidak peduli orang itu sakit hati, tidak sakit hati, yang penting dia puas. Dia masa bodoh dengan semuanya. Dan dia nyaman dan berada di zona nyaman dengan keadaan itu. Dan itu banyak. Seseorang yang terus memikirkan kebencian kepada orang lain, lama-lama dia akan sulit mengasihi orang. Lama-lama sulit mengampuni orang. Lama-lama dia akan secara tidak sadar dia menyakiti orang-orang di sampingnya. Tapi kalau engkau dan saya selalu berpikir untuk sudahlah, udah nggak usah dibesar-besarin, ampuni saja. Kesucian hidup itu nggak bisa ditawar, saudaraku. Karena kalau itu kunci pertama kau masuk, kalau kesucian itu tidak kau lakukan di dalam pikiran kita, hati kita, ucapan kita, kau nggak akan pernah berjumpa dengan Dia. Ini sebuah fakta yang memang begitu Tuhan. Bahkan di dalam kalimat aslinya Tuhan memalingkan wajahnya daripadamu dan padaku kalau kau dan saya masih bergulat di kubangan dosa. Maka kau dan saya harus berjuang, saudaraku, membangun hidup dengan naluri yang bersih. Itu butuh pembiasaan. Saya jatuh bangun, saudaraku, betul. Saya orang yang temperamental. Saya orang yang keras dari dulu. Tahu istri saya, tetapi saya sudah berubah banyak. Tapi butuh waktu. Dan proses penyembelihan hidup saya itu berada di pelayanan di sini. Betul. Ini kalau boleh dikatakan mesbah Rehobot. Sembelih satu-satu. Mesbah Rehobot. Kenapa? Harus praktek, Stephen. Kau harus mengampuni orang itu. Kau harus jadi teladan. Kau harus bisa jadi teladan untuk jemaat yang ada. Kau harus bisa jadi teladan untuk keluargamu. Kau harus bisa jadi teladan untuk semua orang yang melihat. Orang yang mau mencari kebenaran itu. Melihat dari hidupmu. Makanya Bapak Ibu, saya tidak mau tutup-tutupi hidup saya. Saya cerita apa yang terjadi battle saya 1 minggu, saya ceritakan di mimbar pasti. Kenapa? Kalau saya berkata, oh saya sudah di sini, Anda masih di situ, Anda kan bisa berkata, iya dia beda, saya beda. Tapi saya sama dengan Anda. Saya sedang jatuh bangun, berjuang. Tapi jatuh bangun kita itu jangan jatuh di kubangan yang sama lagi. Kita berjuang untuk terus. Maka dari itu kesucian pikiran itu harus kita hold mulai hari ini.
Dalam 1 Petrus 1 ayat 14 berkata begini, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu. Ini yang memukul saya, saudara. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat ini yang saya ketik, yang menyadarkan saya ketika saya pulang marah-marah dengan orang beledosin mercon itu. Saya pulang, masa kebodohan saya. Orang kalau boom gitu ya, ret gitu. Wah, itu masa kebodohan. Masa kebodohan kedua apa? Ketika seseorang membuka celah untuk iblis masuk menjadi pangkalan setan. Hari ini saya tidak tahu bagaimana dengan cara berucapmu, cara hidupmu. Apakah engkau menjadi pembawa damai atau membawa keributan di komunitas atau di keluargamu? Kalau Anda memang ada salah satu di situ, bertobatlah, saudaraku. Karena itulah masa kebodohanmu. Maka firman Tuhan berkata, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, di pikiranmu terutama, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Kekudusan pikiran itu menentukan nasib kekal kita, saudaraku. Maka jangan jemu mendengar teguran-teguran seperti ini. Katakan amin, saudaraku. Amin. Kalau engkau mendengar teguran-teguran seperti ini, engkau mulai sadarkan, adakah aku selama ini pembawa damai atau tidak? Dimulai dari hal-hal kecil. Dimulai dari hal-hal yang natural hari-hari hidupmu. Kita periksa, apakah keinginanku ini setiap kali aku ingin melakukan. Contoh ya, ketika saya marah begitu, saya mulai berpikir, apakah yang kulakukan ini sesuai dengan keinginan Allah atau tidak? Karena marah itu ada marah yang merusak, ada marah yang kudus. Marah yang kudus adalah marah yang membangun. Maka Tuhan marah ketika di bait Allah dipakai jualan. Dia marah. Tetapi ada marah yang mendestrak, yang merusak. Maka setiap kali kau ingin meluapkan nafsu marahmu, hold pikiranmu yang mempengaruhi. Pegang dulu. Itu menjadi ukupan indah atau enggak buat Tuhan. Ketika kau mau merespon sesuatu, hold, pegang dulu. Adakah itu berkenan sama Tuhan apa enggak? Kenapa saya bisa begini, saudaraku? Di awal-awal hidup saya, mulai SMA, SMP, terus sampai saya belum mengenal kebenaran yang murni, saya bisa temperamental. Kenapa? Karena saya melihat teladan papa saya begitu. Papa saya baik, tapi kalau di jalan gak sabar. Ini hal kecil saya ajarkan. Waduh, saya sampai kadang lihat di sampingnya dia, wes tua kok yo, ora sabar ya. Tambah tua tambah, sampai motonya mendelik-mendelik begini kalau selipang Bapak Ibu. Saya melihat begitu dan itu sebagai sebuah kewajaran dan itu tertransfer secara tidak langsung. Saya begitu. Itu merubah jadi manusia yang berkodrat ilahi, yang selama ini memuaskan nafsu, itu butuh waktu. Caranya apa? Tuhan kirimkan orang-orang yang menambah frekuensi untuk saya bisa meledak itu, dipertemukan dengan saya. Dan ketika saya dipertemukan itu, pilihan saya mau suci, mau hold, atau saya mau lolos, jebol. Suci, jebol. Suci, jebol. Begitu terus pilihannya. Ketika kita memilih suci, kau sedang menyembelih dirimu. Terus satu kali Stephen, potong lagi, potong lagi, potong lagi, potong lagi. Tapi indah, saudaraku, ikut Tuhan itu ya begini. Tuhan bukan hanya mau melihat perbuatanmu dan perbuatanku, tetapi Dia mau melihat isi hatimu, Dia mau melihat pikiranmu. Kita mungkin bisa menyembunyikan sesuatu dari orang lain, tapi tidak untuk Tuhan. Makanya ada lagunya Pak Eras yang gimana lagunya? Coba bantu dong. Ku perlu kau Tuhan itu gimana?
Ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau Tuhan, hanya Kau yang ku perlu, ku perlu Tuhan. Yuk dari awal lagi, yuk kita katakan, ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau Tuhan. Katakan, hanya Kau yang ku perlu, ku perlu. Yuk pegang tanganku, katakan, pegang tanganku. Yes Lord, pegang tanganku. Katakan saudaraku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Lagu ini mengingatkan kita gak bisa jauh dari Tuhan. Kita jauh dari Tuhan sedikit, sedetik aja kita meleset, saudaraku. Karena kesucian hidup itu memang harus dirajut dengan satu ramuan, yaitu mengandalkan Tuhan. Kau tidak bisa jauh dari Roh Kudus. Kau mau sembunyikan apapun, kalau engkau berada di hadirat Tuhan, kau pegang tangan Tuhan selalu, Tuhan koreksi hidupmu dan hidupku. Kau masih di sini nak, kau salah nak, kau masih ini dan itu. Hari ini saudaraku, banyak orang Kristen ladang hidupnya kotor. Kau tidak perlu malu kau mengakui bahwa aku masih jatuh di titik ini. Aku masih gagal, pastor. Tidak apa-apa, aku juga gagal. Aku juga sedang berjuang. Kita bareng. Tapi hari ini tidak banyak orang memikirkan bahwa hari hidupnya memang tidak berkenan di hadapan Allah. Kenapa? Karena dia pikir hanya aku mempersembahkan hari hidupku hanya di hari-hari tertentu saja. Setiap hari 24 jam 7 hari hidupmu. Ladang hidupmu harus bersih, saudaraku. Ruangan hatimu harus bersih. Karena hanya Tuhan yang mengisi di dalamnya. Saya kadang frustasi akan hal ini, jujur Bapak Ibu. Tapi seperti renungan pagi ini saya berkata, bukan keniscayaan, bukan sebuah kemustahilan, tetapi sebuah keniscayaan bahwa kau dan saya bisa hidup kudus bersama dengan Tuhan. Kalau engkau dan saya mempersilahkan Allah itu berproses dalam hidupmu, kau rengkuh dia. Di dalam setiap keadaan hidup yang kita alami, kita mulai kontrol setiap jengkal, saudaraku. Tenang. Semenjak kejadian kemarin saya mulai belajar lagi, lebih tenang lagi. Tenang. Tenang, Stephen. Tenang. Teduh. Teduh. Oke. Duduk dekat kaki Tuhan. Tuhan, aku mau hidup benar. Aku mau kunci perasaanku, pikiran hatiku, semua aku kunci. Aku gak mau meleset. Maka saran saya Bapak Ibu, ketika sesuatu boom terjadi dalam dirimu, diam. Amin. Amin. Seakan-akan mau kalau engkau kudus, kalau engkau hidup suci, kalau engkau jaga perasaan, pikiran, dan kehendakmu di hadapan Allah, Allah berperang ganti kita itu akan terjadi dalam hidup. Maka kalau hari ini kau menggunakan kekuatanmu, pikiranmu, medan hidupmu, wadahmu untuk sesuatu yang salah,
Tuhan akan lepas tangan dengan hidup kita. Tetapi pelajaran yang saya petik adalah ketika saya belajar untuk tetap jadi ukupan yang indah, kita tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Meskipun orang di sekitarmu, orang-orang yang kau percayai sekalipun, berputar arah, membawa dirimu untuk jatuh. Tenang, Allah berperang ganti kita, kalau memang kita layak untuk dibela Tuhan. Amin, saudaraku. Amin, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Dulu saya tidak, saudaraku, saya berpikir bagaimana orang ini model apa. Kadang di dalam sebuah komunitas akan ada orang-orang sulit yang Tuhan titipkan. Nanti di luar dia bisa cerita A, cerita B, sesuatu yang berbeda dengan fakta. Nanti kan banyak kejadian begitu. Itu tempat di mana Tuhan menguji bagaimana engkau menjaga kesucian pikiranmu, Stephen. Kau mau remukkan orang itu? Atau kau mau model apa dengan orang itu? Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, menjaga pikiran di hadapan Allah itu penting sekali. Kalau ruangan hatimu diisi Tuhan, maka kalau ada barang-barang tertentu atau keinginan-keinginan tertentu untuk merusak orang lain, untuk memfitnah orang lain, untuk menghancurkan orang lain, atau apapun yang ada dalam hatimu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, kita akan merasa tidak nyaman, ini tidak benar. Kenapa? Karena Tuhan pun tidak nyaman dengan itu. Maka orang yang benar-benar di dalam Tuhan, saudaraku, dia akan berhati-hati apa yang dia pikirkan, apa yang timbul dari keinginannya. Itu mengganggu hati Tuhan gak ya? Kita harus punya kepekaan itu loh. Kita gak bisa sembarangan. Seseorang yang berpura-pura baik di depan orang, tetapi dalam hatinya penuh dengan nafsu dunia, penuh dengan kebencian, tetap Tuhan bisa mencium dan membauinya. Karena Tuhan menghendaki engkau dan saya berbau harum, bukan berbau busuk. Itu dimulai dari apa? Hati, pikiran, ucapan. Maka dari itu saudaraku, jangan bersahabat dengan orang-orang yang tidak takut akan Allah. Senggol kiri kanannya, jangan salah berteman. Senggol kiri kanannya, jangan salah berteman. Kalau engkau kumpul dengan orang-orang penggosip, kau kumpul dengan orang-orang suka berdusta, kau kumpul dengan orang-orang yang mulutnya kotor, engkau menjadi orang selanjutnya seperti mereka. Karena di komunitas ini, sekali lagi, ini komunitas yang puji Tuhan baik, Rehoboth Semarang. Saya benar-benar kencang sama orang yang suka gosip. Di sini puji Tuhan udah gak ada. Betul. Dulu kalau ada saya ribut nomor 1. Kok gosip? Gak suka saya. Amin. Amin. Gembalamu orang begitu. Saya kumpul, saya tidak ceritain orang. Tapi kalau saya kumpul dengan pastoral, saya menceritakan komunitas, oh ya. Tetapi ada etika di dalamnya. Kalau orang yang saya ajak bicara keluar ngomong, berarti itu nggak punya etika, betul nggak? Betul nggak? Itu sistem di dalam penggembalaan. Tetapi kalau saya duduk dengan kalian, di rumah kalian, dimanapun kita kumpul, saya tidak akan membicarakan orang. Kenapa? Saya tidak suka dengan hal itu. Itu bukan habit saya. Dan saya bangun kepada jemaat untuk tidak punya habit seperti itu. Siapa yang tidak suka? Ngomongin orang saya nggak suka. Kalau mau ngomongin pekerjaan Tuhan mau dibawa mana? Nah itu benar. Pastor dibuat gini, dibuat, oh saya mau. Tapi kalau ngomongin orang, saya nggak mau. Kalau Anda punya masalah dengan orang itu, hari ini dengar baik-baik. Temui orang itu dan bereskan. Kalau nggak bisa ditemui orang itu, kadang orang-orang itu sulit untuk diajak bicara. Sudah, kasih jarak. Selesai. Kita mau belajar untuk hidup bersih, saudaraku. Maka bersahabatlah dengan orang benar. Tetapi kita tetap harus jadi terang dan garam untuk banyak orang. Maka bagaimana pastor? Bertemanlah dengan semua orang, tetapi tidak bersahabat dengan sembarang orang. Katakan amin.
Bersahabat itu artinya apa? Kau membagi emosi, membagi pikiran, membagi perasaan berlebih sampai. Itu jangan dengan orang yang salah. Kalau kau berjalan dengan bersahabat dengan orang yang salah, masuk ke ringmu, kau pusing, saudaraku. Tetapi bertemanlah, tetaplah jadi berkat baik bersama dengan semua orang. Kenapa? Karena itulah yang akan membawa dirimu dan diriku. Siapa pertemananmu hari ini? Siapa sahabatmu? Siapa circlemu hari ini? Itu yang akan membawa dirimu bukan hanya 5 tahun ke depan, bukan hanya 10 tahun ke depan, tetapi sampai di kekekalan. Amin. Maka hari ini, kalau engkau kumpul dengan orang-orang yang takut akan Allah, kau akan tertular takut akan Allah. Kalau hari ini kau kumpul dengan orang-orang yang tidak bergosip, kau tidak bergosip. Anda kumpul dengan orang kepahitan, Anda akan kepahitan. Tapi Anda kalau ketika kumpul dengan orang-orang yang suka mengulurkan tangan, suka menjadi berkat, Anda akan jadi orang sama. Penuh belas kasihan, kalimatnya berkat, tidak kutuk. Kau kumpul dengan orang-orang yang energinya positif, energinya dalam Tuhan, itu beda. Maka pilihlah baik-baik, saudaraku. Karena perubahan dari kodrat dosa kepada kodrat ilahi, ya ini semua ini, pertemanan, keluarga, komunitas gereja, lingkungan kerja, studi, ini semua ini jadi satu paket hidupmu. Kau tidak bisa skip. Ini semua, makanya bijaklah supaya pikiranmu bersih. Masuklah ke kolam yang bersih, jangan ke kolam yang lumpur. Kau diberi kebebasan, kau diberi hak untuk memilih kau masuk kolam lumpur atau kolam bersih. Kau pilih dengan bijaksana. Tapi banyak orang lebih nyaman di kolam lumpur. Itu yang membuat saya kadang, kalau kesucian hidupmu kau perjuangkan terus, jadi karakter. Amin. Lemes ya. Kesucian hidupmu kalau kau perjuangkan, jadi karakter hidup. Karakter hidupmu yang akan membawa dirimu jadi permanen. Setelah permanen, kau baru bisa mengenakan kodrat ilahi. Itu skema hidup. Puluhan tahun jadi Kristen, kok nggak berubah? Terus mau buat apa? Saya bacakan 2 Petrus 1 ayat 3-4. Ini, dengerin ya. Ini yang dimaksud kodrat ilahi. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Satu lagi, saudaraku, saya mau ingatkan kepada kita. Dengan jalan kau dan saya mengenal apa yang menjadi kehendak Allah, kita semakin mengerti. Aku sudah on track sama Tuhan apa belum? Coba deh jujur, apa yang kau pikirkan sejak tadi pagi bangun tidur? Oke, aku mikirin kerjaan, pastor. Kerjaanmu ini, jujur ya, untuk Tuhan apa untuk dirimu? Oke, aku sedang mikirin ini, pastor. Oke, ini untuk Tuhan apa untuk dirimu? Oke, aku sedang mikirin ini lagi, pastor. Oke, ini untuk Tuhan apa untuk dirimu? Setelah kamu akumulasi semuanya, berapa persen buat Tuhan yang kau pikirkan? Berapa persen keputusan-keputusan yang kau ambil untuk Tuhan dan untuk ke ego dirimu? Itu harusnya Anda sadar kalau Anda berani buka diri dia. Jujur, oh ya ternyata masih banyak tentang aku. Maka apapun yang kau lakukan hari ini, saudaraku, kau harus benar-benar semua untuk Tuhan, untuk kepentingan Tuhan. Karena dosa itu dimulai dari pikiran, dari keinginan. Kalau engkau dan saya memikirkan sesuatu yang salah, lama-kelamaan kita akan melakukan sesuatu yang salah, yang akhirnya kita tidak bisa berkenan di hadapan Allah. Tujuannya ke aku lagi, bukan ke Dia. Maka segeralah kendalikan pikirmu dengan baik. Gimana pastor? Caranya gimana? Punya waktu dengan Tuhan. Kau punya waktu cari duit. Kau membabi buta cari duit.
Kau membabi buta cari target hidup. Kau sudah punya rumah bagus, kau masih kurang, kau masih hajar terus. Kau sudah punya mobil bagus, kau masih kurang lagi. Kau sudah punya usaha ini dan itu, kau masih kurang lagi. Kenapa kau tidak pernah merasa kurang? Kalau kau memiliki Tuhan, aku masih kurang di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kau merasa Tuhan bukan segalanya. Kalau kau merasa Tuhan segalanya, kau akan kejar Dia. Makanya Rebu kemarin saya berkata, apa obsesi hidupmu? Kalau obsesimu Tuhan, Tuhan nomor satu, betul nggak? Betul nggak? Kalau obsesimu uang, Tuhan bukan segalanya, tapi uang segalanya. Apa obsesimu? Tuhan, untuk aku bisa menyentuh Tuhan, aku harus hidup kudus. Maka kau akan berjuang di dalam kekudusan. Kalau kau berani bayar harga itu, saudaraku, Tuhan tidak akan mempermalukan hidupmu. Amin. Siapa yang mau berjuang bersama dengan saya? Amin. Kok ragu-ragu? Gereja lain itu loh. Yes, amin. Di sini merangkak, Bapak Ibu. Kayak balon kurang angin, merangkak. Siapa yang mau berjuang untuk Tuhan? Berikan tepuk tangan. Jaga pikiran yuk. Amin. Orang mau buat jahat sama Anda tetap mikir baik. Lah, tapi tidak bisa pastor, ya rasa mau pikir. Amin. Delete kontak di kepalamu, ceret, hilang. Amin. Daripada mau pikir stroke, rugi sendiri Bapak Ibu. Orang tidak mikirin kamu mikirin dia terus, stroke. Delete kontak. Kau bisa, pokoknya begini, dengar saran saya, cara saya. Kalau orang menyakiti saya mencoba mengulurkan tangan. Sak mampumu. Itu nuranimu sendiri. Saya nggak ngomong berapa kali, tapi nuranimu, sekuatmu. Tapi ingat, kesehatan mental, kesehatan pikiran, kesucian hati itu penting. Jangan membabi buta. Aku harus begitu. Loh, kalau kamu nggak bisa, jangan paksa. Stop dulu. Kamu minta kekuatan dari Tuhan. Cas lagi dulu. Sampai nggak bisa, cukup serahin ke Tuhan. Pelayanan di sini saya begitu. Kamu mau pergi dari gereja nih, silahkan pergi. Tapi saya sudah berjuang. Tapi kalau kamu punya konsep salah sama saya, monggo kerso. Kebenaran itu ada bersama dengan Tuhan. Jadi saya nggak care. Dulu saya sakit, Bapak Ibu. Kalau ada jemaat keluar saya sakit. Kok ngene be aku salah opo yo. Aku ora ngapa-ngapa ki. Saya belajar dari Pak Eras juga. Dia juga begitu. Udah Stephen. Oh, oke. Ya, saya belajar begitu. Maka benar kata firman Tuhan. Dari hati itu terpancar segala kehidupan. Hatimu kalau lihat begitu, hold. Lihat karyawan tidak beres, hold. Ayo pengusaha-pengusaha, amin, amin. Ojo putrek, tenang, teduh. Orang tua lihat anak, lihat menantu tidak beres, tenang. Bahwa dalam doa kita jadi sampel kita mau hidup benar. Pikiran kita tetap positif dalam Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tanganmu yang terbaik. Yuk bagi berdiri yuk. Ibadah Rehoboth Semarang ada di setiap minggu jam 10 pagi di Pop Hotel. Dan setiap hari Rabu ada midweek service jam 6:30 malam di Pop Hotel. Home Usia Indah setiap Jumat minggu kedua jam 5:30 sore di sekretariat gereja. Ajak teman, keluarga, dan relasi Anda untuk dapat beribadah bersama kami.